Namanya Hans. Terasa tak mau hilang nama itu dari hatiku. Nama seorang pemuda kampung yang kekar dan tampan. Sebenarnya ia seorang lelaki normal. Dia juga sudah punya tunangan waktu itu. Kisah ini terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Kisah ini berawal ketika aku melaksanakan kegiatan KKN di sebuah desa yang cukup jauh dari kota tempat aku tinggal dan kuliah. Sebuah desa yang terbilang sudah cukup maju dan berkembang. Sebagian besar penduduk desa bekerja sebagai nelayan di sungai yang memang berada tidak jauh dari desa. Sebagian lagi ada yang bertani dan berkebun. Penduduk desa sangat ramah dan sangat senang kami berada di sana. Kami melaksanakan KKN selama 2 bulan di sana. Kami berjumlah 9 orang, 4 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Kami yang laki-laki tinggal di sebuah rumah kosong milik warga yang memang sudah lama tidak berpenghuni, karena yang punya rumah kabarnya sudah pindah ke rumahnya yang baru. Sedangkan yang perempuan tinggal di salah satu rumah warga yang tidak begitu jauh dari tempat kami tinggal. Para pemuda di sana sangat aktif membantu segala kegiatan kami di sana. Dan di sanalah aku berkenalan dengan Hans. Hans seorang pemuda yang cukup pendiam. Dia tak banyak bicara, tapi ia cukup banyak membantu kami selama di sana. Hans sendiri bekerja sebagai nelayan. Dia anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya sudah lama meninggal. Adiknya yang paling bungsu, perempuan, masih duduk di kelas 2 SMA waktu itu. Sedangkan adiknya yang nomor 2, laki-laki, sudah kuliah di kota. Hans baru berusia 25 tahun waktu itu. Setamat SMA, dia tidak bisa kuliah karena harus bekerja untuk membiayai sekolah adik-adiknya. Ibunya yang sudah cukup tua, sudah sering sakit-sakitan. Jadilah Hans tulang punggung keluarganya. Hans dikenal sebagai pemuda yang baik dan juga soleh. Ia bertunangan dengan seorang gadis yang berasal dari desa itu juga. Menurut cerita Hans, pertunangan itu bukanlah atas keinginannya sendiri. Ibunya lah yang memaksa ia untuk bertunangan dengan gadis itu. Dan sebagai anak yang patuh, Hans tak ingin menolaknya. Apalagi kedua orang tua gadis itu begitu menginginkan Hans untuk jadi menantunya. Karena sering melakukan kegiatan bersama, aku dan Hans menjadi dekat dan cukup akrab. Hans mengajarkan banyak hal padaku selama aku di sana. Hans juga sering mengajakku untuk ikut dengannya menangkap ikan di sungai. Hans bahkan sering mengajak aku makan dan tidur di rumahnya. Ibunya juga sangat baik padaku. Kami menjadi sangat akrab dan lama-kelamaan aku menjadi tertarik pada Hans. Aku merasa bahagia setiap kali bersamanya. Hidup menjadi begitu indah bagiku. Dan tanpa sadar, aku pun jatuh cinta pada Hans. Segala kesederhanaan Hans mampu membuat aku begitu memujanya. Dia menjadi begitu berarti bagiku. Kadang aku merasa begitu kesepian jika sehari saja tak jumpa dengannya. Aku selalu memikirkan Hans di setiap malamku. Aku selalu teringat canda dan tawanya yang begitu renyah. Sikapnya yang santun dan sederhana membuat aku semakin memujanya. Hans yang baik dan ramah. Hans yang selalu berhasil membuat aku selalu tersenyum. Ia selalu hadir saat aku membutuhkannya. Cinta memang telah bersarang di hatiku, menumbuhkan benih-benih yang kian hari kian mekar kurasakan. Namun aku tahu, sangat tak mungkin bagi Hans
merasakan hal yang sama dengan yang aku rasakan padanya. Biar bagaimanapun, Hans adalah lelaki normal, dan ia juga akan segera menikah. Tapi semua rasa cintaku padanya begitu tulus. Aku tak berharap bisa memilikinya, karena aku cukup sadar siapa diriku. Namun kedekatan kami sudah lebih dari cukup bagiku. Mengenal Hans dan menjadi dekat dengannya merupakan sebuah anugerah bagiku, dan mencintainya adalah sebuah kebahagiaan. Aku tak berharap apapun dari semua itu. Cukuplah bagiku mencintainya dalam diamku, mengaguminya dengan setulus hatiku. Pada saat malam terakhir kami di sana, kami dan pemuda di sana melaksanakan kegiatan semacam acara perpisahan. Malam itu, setelah selesai acara, Hans mengajakku tidur di rumahnya sebagai malam terakhir katanya. Aku dan Hans mengobrol cukup lama sebelum akhirnya kami pun tertidur. Sebelum waktu subuh, aku terbangun. Aku tatap wajah tampan milik Hans sangat lama. Aku tatap seakan ingin menciumi lembut pipi itu. Hans tidur tanpa baju. Badannya yang kekar dan cukup atletis terpapar jelas di mataku. Aku menatapi tubuh itu, menatapinya dengan penuh. Ingin rasanya aku meluk tubuh itu, mendekapnya dan menyandarkan wajahku ke dalam dada bidangnya. Tapi segera ku tepis segala keinginanku. Aku tak ingin merusak hubungan pertemanan kami. Aku tak ingin pada malam terakhir aku di sana justru meninggalkan kesan yang buruk pada Hans. Buru-buru kupejamkan lagi mataku, mencoba untuk tertidur kembali. Tiba-tiba aku merasakan tangan Hans berada di dadaku. Tangan itu terasa hangat dan menenangkan. Aku mencoba membuka mataku kembali. Aku lihat Hans masih dalam kondisi tertidur. Aku tak tahu apakah Hans sengaja meletakkan tangannya di situ atau itu terjadi hanya kebetulan saja. Namun terlepas dari itu semua, aku sangat menikmatinya. Aku membiarkan tangan Hans tetap berada di dadaku. Terpikir untuk menarik tangan itu lebih dekat dan meluk tubuh Hans. Tapi sekali lagi, perasaan tak enak menghantuiku, dan aku hanya membiarkannya. Sebulan setelah kepulanganku dari desa Hans, tiba-tiba aku mendapat telepon dari Hans. Ia mengabarkan kalau ia sekarang berada di kota. Ia di kota karena harus mengantarkan uang belanja adiknya yang sedang kuliah. Hans memang pernah cerita kalau biasanya ia sebulan sekali datang ke kota untuk mengantar uang kepada adiknya. Selama sebulan ini, aku memang tidak berusaha menghubungi Hans, walau keinginan itu ada. Tapi aku takut. Aku pun meminta Hans untuk datang ke rumahku, dan Hans pun bersedia untuk datang. Aku bertemu Hans kembali setelah sebulan kami tak berjumpa. Perasaanku masih saja sama. Aku masih saja begitu mengaguminya. Aku masih mencintainya. Selama sebulan ini, sebenarnya aku berusaha menghapus segala rasa itu. Berusaha melupakan Hans, melupakan segala kenanganku dengan Hans. Walau aku tahu itu tidak akan pernah berhasil, karena aku begitu mencintai Hans. Dan sekarang Hans di sini dengan segala pesonanya. Aku mengajak Hans masuk ke kamarku setelah ku perkenalkan dengan mama dan papaku. Kami ngobrol seperti biasa, saling menanyakan kabar.
Adik Hans sebenarnya kos di kota, dan biasanya Hans menginap di sana selama 1 malam. Kemudian esoknya Hans baru pulang kembali ke desa. Aku pun menawarkan Hans untuk menginap di kamarku malam itu. Dengan sedikit sungkan, Hans pun setuju. Menjelang malam, aku mengajak Hans berkeliling kota sambil sedikit menghilangkan kejenuhan. Setelah cukup lelah, kami pun kembali ke rumahku. Aku merasa sangat bahagia hari itu. Sebulan aku coba menahan kerinduanku pada Hans, dan hari ini Hans hadir di sini. Segala rinduku seakan sirna. Aku kembali bisa melihat senyum Hans, mendengar candanya, dan mendengar tawa renyahnya lagi. Selesai makan malam, kami pun kembali ke kamar. Hans sangat berterima kasih padaku karena mau mengajaknya tidur di rumahku dan juga mengajaknya jalan-jalan. Aku hanya tersenyum menatap wajah tampan itu. Dadaku berdetak lebih kencang dari biasanya. Hans terlihat begitu sempurna di mataku. Aku tak bisa lagi menahan semua rasa ini. Cintaku terlalu besar untuk bisa aku tutupi. Namun, aku tak bisa berbuat apa-apa. Haruskah aku mengungkapkan semua ini pada Hans? Yang resikonya tentu saja Hans akan membenciku dan akan semakin jauh dariku. Dan aku tak ingin hal itu terjadi. Aku tak ingin kehilangan kesempatan untuk bisa dekat dengan Hans. Karena hanya menatapnya saja, aku sudah merasa cukup bahagia. Atau kubiarkan saja rasa ini terpendam selamanya tanpa ada siapapun yang tahu. Yang tentu saja itu semua akan membuat aku merasa sakit setiap kali aku mengingat asaku. Asa untuk memilikinya. Tapi di luar dugaanku, ternyata Hans malam itu dengan sangat bergetar mengungkapkan kalau ia sebenarnya suka padaku. Bahkan sejak pertama kali kami bertemu. Dan beriring berjalannya waktu, ia pun semakin sayang padaku. Namun ia sangat takut untuk mengatakannya. Ia takut salah paham dengan segala sikap baikku padanya selama ini. Dan sekarang ia tak bisa lagi memendam rasa itu. Untuk itu ia beranikan diri untuk mengatakannya padaku. Katanya aku harus tahu apa yang ia rasakan padaku sebelum ia nantinya menikah dengan gadis pilihan ibunya. Aku sangat kaget dan sungguh ini semua di luar dugaanku. Hatiku bersorak gembira, meski tak sepenuhnya aku perlihatkan pada Hans. Aku pun dengan cukup berani mengatakan pada Hans kalau aku juga telah jatuh cinta padanya. Hans tersenyum dan menatapku lama, seakan tak percaya. Kemudian Hans pun memelukku erat. Aku merasa begitu hangat dan damai berada dalam pelukan tubuh kekar itu. Tak kusangka aku bisa memeluk tubuh Hans malam itu. Meski sudah sangat lama aku menginginkannya. Sejak malam itu, kami pun resmi berpacaran. Meski aku tahu hubungan kami tidak akan berlangsung lama, karena biar bagaimanapun, beberapa bulan lagi Hans akan menikah. Meski Hans mengakui kalau ia tak pernah mencintai gadis pilihan ibunya itu, namun ia juga tidak bisa membatalkan begitu saja pernikahan itu. Selain akan membuat malu keluarga, ibunya juga dalam keadaan sakit yang cukup parah saat ini. Ia tak bisa menolak keinginan terakhir ibunya. Ia hanya mencoba menjadi anak yang berbakti. Menyadari itu semua,
hatiku terasa begitu sakit. Untuk pertama kalinya aku bisa merasakan bahagia bersama orang yang aku cintai, tapi semua harus segera berakhir. Namun kami tetap bersama. Hans lebih sering datang ke kota untuk bertemu denganku. Kami berusaha menikmati setiap detik kebersamaan kami sebelum kami akhirnya harus terpisah. Kami sering saling telepon-teleponan jika Hans berada di kampung. Sejujurnya aku sangat bahagia dengan semua itu. Aku bahagia dengan hubungan kami. Cinta kami begitu indah. Hans telah menghiasi hari-hariku dengan cintanya yang begitu besar. Sampai hari pernikahan itu pun tiba. Hans mengabarkan padaku kalau beberapa hari lagi ia akan menikah. Untuk itu ia tidak bisa lagi datang ke kota sebagaimana biasa. Aku sangat terpukul. Begitu sakit rasanya. Meski dari awal aku sudah mengingatkan diriku sendiri kalau hubunganku dan Hans hanya bersifat sementara. Tapi tetap saja semua ini begitu menyakitkan bagiku. Aku mencoba menghubungi Hans, mungkin untuk terakhir kalinya. Aku menangis di telepon, mengungkapkan semua kekecewaanku. Dan aku pun mendengar Hans menangis. Ia minta maaf karena tidak bisa berbuat banyak. Aku menghempaskan tubuhku ke ranjang, mencoba menghalau bayangan Hans yang melintas di benakku. Hatiku hancur, tapi aku tidak bisa menyalahkan Hans. Aku pun tak bisa menyalahkan diriku sendiri karena jatuh cinta pada Hans. Jikapun harus ada yang dipersalahkan, mungkin cinta kami yang salah berlabuh. Hari ini harusnya Hans sedang melangsungkan pernikahannya, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Tiba-tiba handphoneku berbunyi. Aku mencoba mengangkatnya meski dengan sedikit berat. Di seberang aku mendengar suara adik Hans dengan sedikit terseduh. Ia dengan terbata mengabarkan bahwa Hans mengalami kecelakaan pagi itu. Kecelakaan yang cukup parah yang mengakibatkan nyawa Hans melayang. Aku tersedak. Kabar itu jauh lebih menyakitkan dari sekadar kabar pernikahan Hans. Aku segera bangkit dan berangkat menuju desa Hans. Sepanjang perjalanan aku menangis. Entah mengapa air mata ini enggan untuk berhenti. Aku tak bisa menahan kesedihanku. Hans pergi begitu cepat. Ia pergi dengan meninggalkan sejuta kenangan. Dia pergi dengan membawa cintaku yang masih utuh untuknya. Sesampai di sana, aku berusaha untuk bersikap tegar. Biar bagaimanapun, di mata orang-orang kami hanyalah teman biasa. Tapi hatiku menangis melihat jasad Hans masuk ke liang lahat. Itu adalah kali terakhir aku melihatnya. Semua orang bersedih, semuanya menangis, terutama ibunya. Menurut cerita seorang teman, Hans telah membatalkan pernikahannya. Ibunya pun marah besar padanya. Hans pun mencoba pergi dari rumah dengan mengendarai motornya. Hans mengendarainya cukup kencang hingga ia mengalami kecelakaan. Aku pun terhenyak mendengar cerita itu. Aku buru-buru pulang tanpa sempat pamit pada ibu Hans. Aku ingin segera berada di rumah. Aku ingin menumpahkan segala kesedihanku sendiri tanpa terlihat siapapun. Tak pernah aku duga kalau Hans akan nekat membatalkan pernikahannya. Dan lebih menyakitkannya lagi, aku tahu ia melakukan semua itu demi aku, demi cinta kami.
Sesampai di rumah, aku langsung menuju kamarku tanpa pedulikan beberapa pertanyaan dari mamaku. Hatiku hancur. Ini jauh lebih menyakitkan. Aku masih tak percaya kalau Hans telah tiada. Aku menangis lagi. Aku begitu terluka. Aku belum siap kehilangan Hans. Benar-benar belum siap. Hans begitu berharga bagiku. Dia adalah hal terindah yang pernah aku miliki dalam perjalanan hidupku. Aku tak akan pernah melupakannya. Bertahun-tahun aku menjalani hidupku dengan segala penyesalanku. Biar bagaimanapun, kematian Hans adalah karenaku, meski tiada siapapun yang tahu. Namun bagiku, aku adalah penyebab kematian Hans. Aku sering mendatangi kuburan Hans, mencoba meminta maaf padanya. Meski aku tahu semua itu kini tiada berguna lagi. Hans telah pergi dan ia tidak akan pernah kembali lagi. Dan aku selalu menangis bila mengingat semua itu. Aku hanya berharap semoga Hans mau memaafkan aku. Dan semoga Hans tenang di alam sana.